Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudhistira Agalidia Purbarini dengan NIM 2001025080. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamkah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari kelas 4B. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah media pembelajaran yang diampu oleh Ibu Kowiyah MPD. Pada video pembelajaran ini, saya akan membahas materi tentang energi listrik yang terdapat di kelas 6, tema 4, subtema 1. Langsung saja, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Teman-teman, tentu sudah tidak asing lagi ya dengan benda-benda seperti ini. Contohnya seperti lampu, laptop, handphone, kulkas, TV, dan kita sering loh mendengar bahkan melihat pabrik-pabrik. Nah, kalian tahu tidak bagaimana caranya agar alat-alat tersebut bisa menjadi hidup atau bisa dioperasikan? Pasti ada sumber energinya kan? Ayo, siapa yang tahu apa sumber energinya? Nah, sumber energinya itu adalah listrik. Agar kalian lebih memahami apa itu energi listrik, di sini Ibu akan menjelaskan definisinya ya. Energi yang dihasilkan dari aliran muatan listrik dalam suatu rangkaian listrik tertutup disebut dengan energi listrik. Energi listrik merupakan suatu bentuk energi yang dihasilkan dari aliran muatan listrik. Energi adalah kemampuan untuk melakukan pekerjaan atau menerapkan gaya untuk menggerakkan suatu benda. Dalam hal energi listrik, gaya tersebut adalah gaya tarik atau tolakan listrik antara partikel bermuatan. Selanjutnya, ada sejarah singkat penemu listrik. Listrik pertama kali ditemukan oleh Michael Faraday atau si bapak listrik dunia. Ia adalah laki-laki kelahiran Inggris pada 22 September tahun 1791 di Newington Butts. Ia adalah seorang cendekiawan asal Yunani sekitar tahun 600 sebelum Masehi. Ia pertama kali mengetahui listrik karena mengamati batu ambar yang digosokkan ke kain wol yang akan menarik benda ringan di dekatnya. Kejadian tersebut adalah contoh listrik statis. Namun, pada saat itu, beliau belum mengetahui peristiwa apa itu dan mengapa bisa demikian. Tentunya, kalian pasti penasaran dari mana datangnya listrik. Nah, untuk mengetahui dari mana datangnya listrik, kita harus mengetahui dulu sumber-sumber listrik. Nah, sumber-sumber listrik itu ada berbagai macam. Yang pertama adalah pembangkit listrik tenaga air atau yang disingkat PLTA. Pembangkit listrik yang satu ini mengandalkan kecepatan arus air untuk menggerakkan turbin di dekatnya. Turbin yang dipasang berfungsi sebagai pemicu arus air yang dibutuhkan. Macam pembangkit listrik ini mengubah energi kinetik pada air menjadi energi listrik yang murni, hemat, serta ramah lingkungan. Pembangkit listrik tenaga air ini bersifat dapat diperbarui. Pada umumnya, jenis pembangkit listrik ini dipasang tepat di sebelah sumber air yang cukup besar, seperti bendungan, waduk, atau sungai dengan aliran airnya yang cukup deras. Yang kedua, pembangkit listrik tenaga angin. Tentu saja, pembangkit yang satu ini memanfaatkan energi yang besar dari angin. Listrik dapat dihasilkan oleh pembangkit dengan menyimpan serta mengubah energi angin yang potensial. Biasanya, pembangkit listrik tenaga angin ini juga menggunakan turbin ataupun kincir angin untuk mengumpulkan energi angin ke dalam pembangkit listrik yang telah disediakan. Pembangkit listrik dipasang di wilayah yang memiliki potensi kekuatan angin yang cukup besar seperti pantai hingga bukit yang landai. Teman-teman tahu tidak, beberapa negara di dunia yang dikenal baik dengan pembangkit listrik tenaga angin adalah Austria, Swiss, hingga Amerika Serikat.
Yang ketiga, pembangkit listrik tenaga uap atau yang disingkat PLTU. Jenis pembangkit ini menggunakan energi uap dari hasil kinerja pompa air yang akan berkumpul dengan batu bara serta minyak. Hasil pemanasan yang bertujuan untuk mendapatkan suhu tinggi tersebut kemudian dibakar dan disemprotkan menjadi energi uap. Energi uap tersebut lantas akan menggerakkan turbin hingga berkumpul dan berpotensi untuk menjadi energi listrik yang disimpan pada generator. Namun, sebenarnya macam pembangkit listrik yang satu ini kurang dapat disebut sebagai penghasil energi listrik yang ramah lingkungan. Sebab uap yang dihasilkan cukup berbahaya apabila terhirup oleh manusia. Yang keempat, pembangkit listrik tenaga surya atau disingkat PLTS. Macam pembangkit listrik yang satu ini dapat digolongkan sebagai energi yang ramah lingkungan, hemat, dan efektif. Pasalnya, sinar matahari sebagai sumbernya akan terus ada sepanjang masa. Tidak hanya itu, kelebihan dari pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS ini juga cenderung memiliki sumber energi yang kuat untuk menghasilkan listrik. Pembangkit ini menggunakan perlengkapan seperti panel surya untuk menangkap cahaya matahari yang berlimpah sepanjang hari. Pada umumnya, pembangkit listrik yang satu ini sudah banyak digunakan oleh masyarakat sebagai penunjang energi yang cukup ideal dan murah. Yang kelima, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Pembangkit listrik yang satu ini memanfaatkan energi panas bumi yang juga cukup melimpah. Panas bumi yang ditangkap kemudian akan menghasilkan uap yang dapat menggerakkan generator. Generator yang mampu bergerak ini lantas mengubah energi yang dihasilkan oleh panas bumi menjadi energi listrik yang dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Biasanya, pembangkit listrik tenaga panas bumi ini terdapat di wilayah dataran tinggi seperti pegunungan ataupun kaki gunung. Hal ini dilakukan agar mendapatkan energi alam yang berkualitas tinggi. Selanjutnya yang keenam, pembangkit listrik tenaga gas. Pembangkit listrik berikutnya ini memanfaatkan bahan bakar fosil sebagai sumber energi. Beberapa bahan bakar fosil yang digunakan antara lain meliputi minyak bumi, batu bara, hingga gas alam. Bahan bakar fosil tersebut kemudian dibakar bersama dengan gas dalam pembangkit listrik tenaga gas atau yang disingkat PLTG. Hasil dari pembakaran tersebut kemudian disaring melalui filter udara khusus agar dapat masuk dan menggerakkan turbin atau generator. Sumber energi berupa gas tersebut diklaim memiliki tekanan yang cukup kuat guna menggerakkan turbin yang kemudian diubah menjadi energi listrik yang besar pula. Dan yang terakhir ini adalah pembangkit listrik tenaga diesel atau yang disingkat PLTD. Pembangkit listrik yang satu ini memang tidak banyak dikenal lantaran sudah jarang digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Pasalnya, pembangkit listrik tenaga diesel atau yang disingkat PLTD ini menghabiskan biaya operasional yang cukup tinggi dan tidak ramah lingkungan loh. Pembangkit listrik tenaga diesel ini membutuhkan bahan bakar solar untuk menggerakkan turbin. Padahal, bahan bakar solar merupakan bahan bakar yang tidak dapat diperbarui serta cukup membutuhkan biaya yang tinggi. Setelah mampu bergerak menggunakan bahan bakar solar, maka mesin diesel akan memproduksi energi murni yang mekanis untuk menggerakkan turbin generator hingga menghasilkan daya listrik. Nah, setelah kalian menyimak video tadi, tentu saja kalian menjadi tahu dari mana sih asal-muasal energi listrik, siapa yang menemukannya, dan apa saja sumber-sumbernya.
Sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berterima kasih kepada orang yang telah menemukan listrik hingga kita sampai sekarang masih menggunakan listrik dan bahkan kehidupan kita sangat bergantungan terhadap listrik. Oleh karena itu, kalian harus belajar menghemat menggunakan energi listrik agar kita tetap bisa menggunakannya sepanjang masa. Demikian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan, semoga dapat menambah wawasan kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi. And it goes a little something.